Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelami topik yang sangat penting dalam agama kita, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Kitab-kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang fundamental dalam ajaran Islam. Kita akan lebih mengenal lebih dalam tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran, dan pentingnya sikap toleransi terhadap kitab suci agama lain. Melalui pembelajaran ini juga diharapkan kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan semangat dan keterbukaan untuk menggali lebih dalam, karena setiap pelajaran yang kita ambil dari Al-Quran dan kitab-kitab Allah akan menumbuhkan iman kita dan membentuk kita menjadi generasi yang lebih baik dan toleran. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf. Isi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut: akidah, syariat, akhlak, janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia, dan kisah umat terdahulu, serta informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, Ten Commandments, atau 10 firman yang diterima oleh Nabi Musa sebagai berikut. Yang pertama, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang sembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Yang kesepuluh, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru, karena Nabi Daud mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat, berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan puji-pujian. Di dalam kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa, berisi tentang ajaran sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan kebenaran kitab Taurat, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam yang sampai sekarang dipakai oleh kita untuk menjadi pedoman hidup, diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan memiliki isi pokok yaitu akidah, keimanan, ibadah dan muamalah, hablum minallah, hablum minannas, syariah atau hukum, akhlak, budi pekerti, tarikh, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana caranya sih kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, yang pertama-tama kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah. Nah, yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab, yaitu berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Yang ketiga, memahami kandungan kitab Allah. Nah, kitab Allah ini sebagai pedoman hidup yang artinya akan jadi benar dan menjalani hidup jika berpedoman kepada kitab Allah, khususnya Al-Quran. Dan yang terakhir, mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya. Karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita sebagai generasi Muslim tidak ada alasan untuk tidak mencintai Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tersebut penuh dengan inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan.
Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gimana dong Bu cara kita untuk menjadi generasi yang mencintai Al-Quran? Nah, ciri-ciri generasi yang mencintai Al-Quran itu yang pertama memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan keilmuan. Dan yang terakhir, rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mempelajari semua materi yang sudah tadi kita bahas, apa sih hikmah beriman kepada kitab Allah? Nah, yang pertama hikmahnya adalah mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Setelah kalian mengamati materi dari awal sampai akhir, akhirnya kita sampai ke penghujung materi. Nah, untuk video pembelajaran kali ini mungkin cukup sampai di sini dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Dan jangan lupa untuk lembar kerja peserta didik yang nanti Ibu akan share untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.